Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super, salam luar biasa kepada para siswa SMK Negeri 1 Jekonalan kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021 yang sementara ini masih tetap stay at home. Saya ucapkan yang pertama profesiat atau selamat kepada kalian semua yang telah berhasil diterima di SMK Negeri 1 Jekonalan yang telah berhasil menyisihkan dari hampir 500 peserta yang lain yang pada kesempatan ini tidak bisa diterima di SMK Negeri 1 Jekonalan. Para siswa sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Dadi, SPD MPD, yang kami di sini sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang dalam melaksanakan tugasnya membantu ibu kepala sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi keterlaksanaan kurikulum dan pembelajaran di SMK Negeri 1 Jekonalan ini. Dalam tugas kami dibantu 4 staf. Yang pertama adalah Bapak Wiharto Raharjo, SE MSI. Yang kedua adalah Ibu Reni Septiana SPD. Yang ketiga Ibu Sisilia Wahyu Arista Eskom. Dan yang keempat Ibu Anitya Diah Septiana SPD. Itu yang membantu kami dalam tugas-tugas kesehariannya yang terbagi menjadi 2 tugas. Bapak Wiharta dan Ibu Sisilia itu adalah bagian pengendali mutu diklat dan pembelajaran. Kemudian Ibu Reni dan Ibu Anita itu yang bagian pengendalian dokumen dan rekaman yang ada di kurikulum. Oke para siswa, itu sedikit perkenalan dari saya yang pada ini akan menyampaikan informasi, memperkenalkan kepada kalian semua yang super, yang luar biasa mengenai perihal kurikulum dan pembelajaran di SMK Negeri 1 Jekonalan ini. Nah, ini kurikulum dan pembelajaran yang akan diterapkan di SMK Negeri 1 Jekonalan. Ya, ada perbedaan yang menyolok antara SMA dan SMK. Kalau SMA itu artinya atau singkatan dari sekolah menengah atas. Jadi sekolah menengah atas, sekolah menengah itu berarti masih ada kelanjutannya, yaitu perguruan tinggi. Tapi kalau SMK, sekolah menengah kejuruan, itu adalah sekolah yang ditujukan untuk menghasilkan lulusan, dan lulusan itu nanti dipersiapkan untuk bisa memasuki lapangan kerja atau dunia usaha, dunia industri. Di samping itu juga tidak menutup kemungkinan yang pengen melanjutkan masih bisa juga. Tapi prioritas utama di SMK adalah untuk bekerja, berusaha atau berwirausaha. Para siswa sekalian yang super, di kesempatan ini kegiatan pengenalan lingkungan yang tadi sudah diawali oleh Ibu Kepala Sekolah mengenai pengenalan visi dan misi sekolah, juga kebijakan-kebijakan sekolah yang lain. Nanti kalian juga akan diperkenalkan sarana prasarana, diperkenalkan mengenai personal yang ada di SMK Negeri 1 Jekonalan, dan juga diperkenalkan mengenai wawasan Wiyata Mandala, diperkenalkan mengenai kesiswaan, kegiatan kesiswaan dan ekstrakurikuler. Di samping itu, pada jatah saya atau saya adalah mengenalkan kalian semua pada kurikulum dan pembelajaran. Namun kalian harus tetap mengikuti kegiatan ini di luar kebiasaan.
Kalau biasanya kalian datang ke sekolah berbondong-bondong untuk datang dengan pakaian, masih pakaian SMP, seragam SMP, berbondong-bondong mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah ini selama 3 hari. Tapi kali ini memang kalian yang luar biasa, maka dilaksanakan di luar kebiasaan. Kalian harus tetap stay at home, menjaga kesehatan dengan tetap menggunakan masker apabila keluar, tetap cuci tangan dengan sabun, dan juga tidak berdesak-desakan atau menjaga jarak dengan sesama atau dengan teman dan saudaranya. Tetap dijaga jaraknya supaya tidak tertular COVID-19 atau corona, atau bisa memutus mata rantai pandemi COVID-19. Oke, para siswa yang luar biasa, pada kesempatan ini kita sampaikan mengenai kurikulum. Nah, apa toh kurikulum? Saya yakin banyak yang belum tahu. Ya, biasa diucapkan kurikulum, tapi sebenarnya belum banyak yang tahu itu kurikulum. Nah, kurikulum ini sebenarnya karena pengaturan tujuan, pengaturan isi, bahan pelajaran yang akan dipelajari, serta bagaimana caranya, itu pengertian kurikulum. Nah, di sekolah ini, di sekolah kejuruan, di SMK Negeri 1 Jogonalan, atau biasa para siswa dan masyarakat itu menyebutkan dengan SMK Jogsa, bukan Jogja ya, SMK Jogsa Jogonalan 1. Kalau dulu ada yang menyampaikan atau menyebut dengan Stikundo, tapi itu sudah lama, Sekolah Tinggi Kulon Lapangan Ngendo, tapi sekarang yang populer adalah SMK Jogsa. Di SMK Jogsa ini ada 5 pilihan kejuruan yang kalian nanti akan memilih salah satu sesuai dengan yang kalian minati. Apa itu 5 kejuruan itu? Nah, bisa dilihat ini. Yang pertama adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Kemudian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Yang ketiga adalah bisnis daring dan pemasaran. Yang keempat, teknik komputer dan jaringan. Dan yang kelima adalah multimedia. Itulah kejuruan atau keahlian yang ditawarkan kepada kalian semua yang akan memilih kira-kira saya cocoknya di mana. Kira-kira kalian nanti bisa mengembangkan diri di mana untuk mendapatkan kompetensi, mendapatkan bimbingan agar kompeten di dalam bidang yang ditawarkan itu tadi. Nah, berikutnya, masing-masing kompetensi keahlian itu tentu mempunyai peluang kerja, karena di dalam kegiatan pembelajaran ini prediksinya adalah kalian nanti bisa bekerja. Nah, untuk jurusan atau kompetensi keahlian akuntansi, keuangan, dan lembaga, itu kalian nanti bisa memilih jurusan itu agar supaya nanti kalian setelah lulus minimal itu bisa bekerja di bidang ini. Analisis kredit, akuntan, menjadi wirausahawan, konsultan pajak, auditor, akuntan privat, dan juga ahli bidang perpajakan, ahli bidang penghitungan pajak, dan itu sangat dibutuhkan di perusahaan-perusahaan maupun kantor-kantor semua. Kemudian peluang usaha untuk kompetensi keahlian OTKP, ada sekretaris junior, petugas administrasi, petugas kearsipan,
petugas perpustakaan, resepsionis, operator telepon, juru ketik, dan personalia. Itu bagian otomatisasi tata kelola perkantoran. Untuk berikutnya yang jurusan bisnis daring dan pemasaran, meliputi sales eksekutif, marketing analisa, sosial media marketing, digital marketing, kemudian supervisor, event planner, staff advertising, dan public relation. Itu materi pekerjaan-pekerjaan yang menunggu kalian. Kemudian yang TKJ, teknik komputer jaringan, itu bisa teknisi komputer, desain grafis, kemudian teknisi jaringan, kemudian administrasi server, kemudian customer service, kemudian programmer, sistem analisis, dan web designer. Nah, itu nanti pekerjaan-pekerjaan yang menunggu kalian. Apalagi saat ini, ya, untuk jaringan semua kantor, semua perusahaan tidak bisa lepas dari jaringan. Itu merupakan satu kebutuhan dan belum banyak yang terjun di sana, belum banyak yang memiliki kemampuan atau kompetensi untuk itu. Jadi itu kompetensi keahlian yang ditunggu untuk bisa bekerja setelah lulus nanti. Kemudian yang terakhir, yang jurusan multimedia, pekerjaan apa saja yang telah menunggu? Nah, peluang usaha untuk kompetensi keahlian multimedia, desainer, grafis illustration, web designer, fotografi, animator, video. Nah, ya, kita ulangi yang multimedia. Ya. Desainer, grafis illustrator, web designer, fotografi, animator, video. Nah, itu tadi kira-kira pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan setelah kita lulus nanti, memiliki kompetensi keahlian tersebut. Para siswa sekalian, untuk dapat mengisi lowongan-lowongan tadi, tentu kita membutuhkan sekolah itu memberikan bekal kepada kalian agar mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang digunakan sebagai persyaratan agar dapat mengisi lowongan-lowongan pekerjaan tadi. Nah, untuk itu kita lanjutkan pada materi mata pelajaran apa kira-kira yang bisa dipersiapkan. Nah, ini mata pelajaran yang bisa dipersiapkan agar kalian nanti mampu mengisi lowongan-lowongan pekerjaan itu tadi. Mata pelajaran yang perlu dipersiapkan itu yang terdiri dari kelompok muatan nasional. Ya, kelompok muatan nasional itu terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti. Berarti itu seluruh Indonesia ada. Pendidikan Pancasila dan kewirausahaan. Kemudian mata pelajaran bahasa Indonesia. Mata pelajaran matematika, mata pelajaran sejarah Indonesia, mata pelajaran bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. Itu adalah mata pelajaran muatan nasional. Seluruh wilayah Nusantara itu ada mata pelajaran itu. Kita tidak bisa membayangkan seandainya tidak ada bahasa Indonesia. Nah, mungkin kita tidak bisa pergi, tidak bisa berkunjung ke Kalimantan, tidak bisa pergi berkunjung ke Sulawesi karena tidak tahu ramudeng bahasane. Setiap sana bicara kita tidak bisa menangkap. Misalnya saya pertama kali ke Sulawesi, terus ada orang bilang Naria Tafefe Furi. Nah, saya bingung
bingung bicara apa itu Nariyata VV Puri. Nah, padahal saya dikasih tahu eneng air di atas meja. Kemudian yang kedua mengenai kelompok B atau muatan kewilayahan. Ini disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Yang jelas untuk kelompok muatan kewilayahan itu ada mata pelajaran seni budaya. Nah, ini harapannya dengan mata pelajaran seni budaya ini mempunyai jiwa seni, bisa menghasilkan karya seni sesuai dengan budaya wilayah masing-masing. Kemudian juga pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ini sangat diperlukan karena di SMK setelah lulus bekerja itu tetap mempersyaratkan adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya. Kemudian juga muatan lokal bahasa Jawa karena kita berada di Jawa Tengah, itu sesuai dengan edaran gubernur. Kita harus memasukkan bahasa Jawa sebagai salah satu muatan lokal di mata pelajaran kita di SMK ini. Kemudian yang ke kelompok C adalah mata pelajaran peminatan, itu adalah mata pelajaran ada dasar bidang keahlian. Kalau tadi bidang keahliannya bidang keahlian bisnis dan manajemen itu ada AKL, akuntansi, keuangan, dan lembaga. Otomatisasi, tata kelola perkantoran, ada bisnis daring dan pemasaran, itu masuk bidangnya adalah bidang bisnis dan manajemen. Kemudian ada dasar bidang keahlian, kemudian ada dasar program keahlian. Nah, program keahlian itu sesuai dengan program keahliannya masing-masing. Ada program keahlian akuntansi dan keuangan, ada program keahlian manajemen perkantoran, dan ada program keahlian bisnis dan pemasaran. Nah, itu program keahlian. Kalau yang masuk dalam teknik industri, itu ada bidangnya itu adalah bidang teknologi, komunikasi, dan informasi, itu bidangnya. Programnya adalah teknik komputer dan informatika. Itu programnya. Kemudian baru kompetensi keahliannya adalah teknik komputer dan jaringan. Yang satunya adalah multimedia. Jadi jelas ya, saya ulangi, kalau yang TI itu dasar bidang keahliannya adalah teknologi, informasi, dan komunikasi. Programnya teknik komputer dan informatika. Kompetensi keahliannya teknik komputer dan jaringan, yang satunya adalah multimedia. Itu yang ada di SMK Negeri 1 Jogonalan. Supaya nanti jelas antara bidang keahlian, kemudian program keahlian, dan kompetensi keahlian. Berarti kalau kompetensi keahlian itu satu-satu sesuai dengan unit-unit kegiatan atau unit-unit keahlian masuk ke program. Ya, masuk ke program. Program itu berarti lebih dari satu kompetensi keahlian. Seperti kalau di TI, program keahliannya tadi apa? Program keahliannya adalah teknik komputer dan informatika, itu ada kompetensi keahlian multimedia, kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, ada juga sekolah yang membuka kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Jadi itu mengenai mata pelajaran yang di SMK Negeri 1 Jogonalan. Berikutnya, mata pelajaran peminatan AKL, akuntansi, itu ada bidangnya, ini dasar bidangnya, kemudian ada dasar program dan kompetensi keahliannya. Ya, untuk akuntansi, keuangan, dan lembaga, dasar bidangnya adalah yang mendasari bidang bisnis dan manajemen, ada simulasi dan komunikasi digital.
Kemudian ada mata pelajaran ekonomi bisnis. Kemudian ada mata pelajaran administrasi umum dan mata pelajaran IPA. Ini mata pelajaran masuk dalam kategori bidang keahlian bisnis dan manajemen. Jadi jurusan AKL, OTKP, dan BDP itu ada mata pelajaran 4 ini. Kemudian dasar program untuk kompetensi keahlian AKL, akuntansi keuangan lembaga. Yang pertama adalah dasar programnya ini agak keliru ini punyanya bisnis. Ya. Kompetensi keahliannya, kalau yang dasar program keahlian yang AKL itu ada etika profesi, kemudian akuntansi dasar dan perbankan dasar. Ya. Ini nggone bisnis daring. Kemudian kompetensi keahlian untuk akuntansi, ini ada akuntansi praktikum akuntansi perusahaan jasa dan dagang serta manufaktur, kemudian praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintah, kemudian akuntansi keuangan, komputer akuntansi, kemudian administrasi pajak dan produk kreatif kewirausahaan. Ya. Kemudian untuk OTKP, mata pelajaran OTKP, dasar bidangnya sama, simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis dan administrasi umum. Kemudian program keahliannya adalah teknologi perkantoran, korespondensi dan kearsipan. Kemudian kompetensi keahliannya ada otomatisasi dan tata kelola kepegawaian, tata kelola keuangan, tata kelola sarana prasarana, tata kelola humas keprotokolan, dan bisnis daring dan pemasaran. Ya. Kemudian berikutnya yang BDP. Nah, BDP. Nah, kita lihat yang BDP. Mata pelajaran peminatan BDP, bisnis daring dan pemasaran. Dasarnya sama, dasar bidangnya ada 3 tadi. Kemudian dasar programnya ada marketing, perencanaan bisnis, dan komunikasi bisnis. Kompetensi keahliannya kompetensi keahliannya ada penataan produk, kemudian ada bisnis online, kemudian pengolahan bisnis retail, administrasi transaksi, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Berikutnya, untuk mata pelajaran peminatan TKJ, dasar bidangnya SIMDIK, fisika kimia, dasar programnya sistem komputer, komputer jaringan dasar, program dasar, pemrograman dasar, dan dasar desain grafis. Kemudian kompetensi keahliannya ada teknologi jaringan berbasis luas atau WAN, kemudian administrasi infrastruktur jaringan, kemudian yang ketiga administrasi sistem jaringan, kemudian yang keempat teknologi layanan jaringan, yang kelima produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian yang terakhir kompetensi keahlian multimedia. Nah, untuk kompetensi keahlian multimedia dasarnya sama dengan TKJ, dasar bidangnya. Dasar programnya sama. Nah, komputer jaringan, program dasar. Nah, kemudian kompetensi keahliannya ada desain grafis percetakan, animasi 2 dimensi, 3 dimensi, pengolahan audio video, kemudian desain multimedia interaktif, dan yang terakhir adalah
produk kreatif, dan kewirausahaan. Itulah materi-materi pelajaran yang akan diajarkan, yang akan kalian pelajari nanti sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing, dengan harapan setelah kalian nanti mempelajari materi-materi pelajaran tersebut, kalian mempunyai keterampilan, mempunyai pengetahuan, dan punya sikap sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sehingga kalian nanti lulus dengan kompetensi yang membanggakan, yang ditandai dengan angka kelulusan. Jadi lulus, kalau kalian nanti sudah melewati yang namanya KKM. Ya, KKM, kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal itu nilai yang harus kalian capai sehingga kalian nanti dinyatakan lulus. Nilainya berapa? Minimal 70. Tapi kalian jangan puas dengan nilai 70 itu. Sebab kalau 70 itu hanya nilai cukup. Ya, kategori cukup. Kita harus minimal baik. Kategori baik berapa? Berarti 80 atau di atas 80. Itu kategori baik. Nah, kategori amat baik berapa? Berarti di atas 90. Ya, di atas 90 itu baru kategori amat baik. Sehingga jangan hanya puas dengan nilai 70. Tapi juga yang terpenting nilai 70 itu mentes. Yaitu ya 70 kompetensi pengetahuannya, ya keterampilannya, ya sikapnya. Itulah namanya dengan batas ketuntasan minimal. Nah, itu nanti akan menentukan kalian lulus atau tidak. Dengan kriteria kalian mengikuti semua mata pelajaran semua program yang dilaksanakan, nilai batas tuntas terlampaui, dan kehadiran kalian minimal 80%. Sehingga itu nanti kemudian lulus ujian sekolah nanti. Itu baru kalian nanti dinyatakan lulus. Itu sekilas mengenai kurikulum dan pembelajaran yang bisa kami sampaikan pada materi MPLS di SMK Negeri 1 Jogonalan tahun pelajaran 2020-2021. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, dicatat dulu karena kalian di rumah. Cuma nanti saya tugaskan untuk bisa membuat resume, ya, membuat resume atau ringkasan dari tayangan tadi, Apa yang kami tayangkan tadi silakan dibuat resume. Apa itu kurikulum, kemudian yang bisa kita dapatkan pekerjaan-pekerjaan bedanya antara SMA dan SMK, kemudian di sana tadi kita dipersiapkan untuk bekerja, apa kira-kira bidang pekerjaan yang bisa nanti, kemudian kompetensi apa yang diperlukan agar kita bisa memasuki dunia usaha, dunia industri. Itu yang bisa kami sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Terima kasih.